Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan lindungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada hari ini Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang apa kira-kira? Ingin tahu? Penasaran? Yuk, kita simak video berikut ini. Anak-anak kelas 6 yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Kompetensi dasar, muatan IPA 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 3.4, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Tujuan pembelajaran. Melalui video pembelajaran, siswa dapat menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara benar. Melalui video pembelajaran, siswa dapat mengevaluasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara benar. Melalui penelusuran dari berbagai sumber, siswa dapat menyajikan karya tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara benar. Pengertian adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Anak-anak, adaptasi hewan itu memiliki tujuan. Nah, tujuan adaptasi hewan: 1. Menghindari kepunahan, 2. Memperoleh makanan, 3. Menghindari serangan musuh, dan yang keempat, bertahan hidup. Adaptasi hewan dibagi menjadi 3. Adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk dan alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh, bentuk mulut serangga, bentuk paruh unggas, bentuk kaki unggas. Bentuk mulut serangga berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Misalnya belalang. Belalang memiliki bentuk mulut pengunyah. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap. Kemudian lalat memiliki bentuk mulut penjilat, dan nyamuk memiliki bentuk mulut penusuk dan penghisap. Bentuk paruh burung juga berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Pemakan biji, cirinya pendek, kuat. Contoh, burung pipit. Pemakan daging, cirinya kuat, tajam, melengkung di ujung. Misalnya pada burung elang. Mencari makan di lumpur, seperti sudu, pangkal bergerigi, terdapat pada paruh bebek. Pemakan serangga, cirinya kuat, agak panjang, dan runcing. Ini contoh pada burung pelatuk. Pemakan ikan, panjang berkantong, contoh pada burung pelikan. Penghisap madu,
Cirinya panjang runcing, contoh pada burung kolibri. Bentuk kaki unggas juga berbeda-beda. Misalnya kaki burung kakak tua untuk memanjat dan memegang makanan, kaki ayam untuk mengais makanan, kaki elang untuk mencengkeram mangsa, kaki pipit untuk bertengger, kaki bebek ada selaputnya, ini untuk berenang dan berjalan di lumpur, kaki burung pelatuk untuk memanjat. Selanjutnya adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan proses penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar. Contoh, beruang yang melakukan hibernasi, enzim selulase pada hewan herbivora, penglihatan yang tajam pada burung hantu. Beruang melakukan hibernasi. Hibernasi atau periode tidur panjang adalah hal yang umum terjadi pada hewan, seperti tupai dan beruang kutub. Tujuannya untuk menghemat energi tubuh dan bertahan hidup selama musim dingin ketika makanan langka. Enzim selulase pada hewan herbivora. Pada saluran pencernaan hewan herbivora terdapat enzim selulase. Enzim selulase berfungsi membantu pencernaan makanan berupa tanaman hijau. Penglihatan yang tajam pada burung hantu. Burung hantu punya penglihatan yang tajam untuk melihat pada malam hari. Burung hantu terkenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang mencari makan di malam hari. Selanjutnya adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap kondisi lingkungannya melalui perubahan sikap dan tingkah lakunya. Contoh, kemampuan autotomi pada cicak, kemampuan mimikri pada bunglon, dan paus dan lumba-lumba muncul ke permukaan untuk bernapas. Sekarang kita akan membahas cicak. Kemampuan autotomi pada cicak. Autotomi adalah perilaku di mana hewan memutuskan atau membuang sebagian tubuhnya. Ini biasanya digunakan oleh cicak. Kemampuan mimikri pada bunglon. Mimikri adalah tingkah laku hewan yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Paus dan lumba-lumba muncul ke permukaan untuk bernapas. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita, untuk orang lain, dan bangsa Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Demikian kita guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.